semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Minus Stocks Indonesia. Ya, ini special edition ya. Kalau ibu lihat backdrop saya, kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Ya, dan tagline-nya keren banget. Saya suka sekali. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wow, saya sampai merinding bacanya. Ya, kita berharap ekonomi Indonesia ke depan bakal bakal lebih cepat recovery dibanding negara lain dan kita bangkit lebih kuat ya, stronger, lebih bagus lebih resiliency lebih kuat lagi. Ekonomi Indonesia lebih punya daya tahan yang kuat terhadap krisis apapun. Ya kita berharap Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang diperhitungkan di tingkat dunia. Oke, dan bagaimana perdagangan hari ini? Sempat naik turun, tapi overall bagus ya. Bikin ngantuk karena mungkin sebagian saham-saham yang kita bidik masih belum jalan. Dan kalau kita lihat IHSG bergerak hari ini lebih karena saham teknologi, Goto. Ya, kemarin udah saya bilang ya, salah satu yang bisa menjadi kuda hitam. Ya. Dan properti juga masih terlihat masih mulai mulai ada gelagat naik. Nanti kita akan ulas lebih lengkap. Dan hari ini ada sedikit yang saya mau bagikan ya terkait nanti kita akan hadapi di hari Kamis. Kebetulan besok libur, jadi ada jeda dengan antara mungkin berita-berita market yang akan ada di dunia ini ya di market Amerika khususnya. Nah, nanti di hari Kamis moga-moga momentumnya tambah bagus lagi. Dan hari ini pre-opening market ada berita yang saya lihat bahwa IHSG bergerak, IHSG, saham-saham consumer, bukan saham consumer semua, tapi Walmart. Pre-opening naik ya, karena ada sentimen yang melihat bahwa Walmart ini ya walaupun menurun dibanding kemarin di tahun lalu atau beberapa atau year on year-nya atau kuartalannya. Tapi ketika mereka penjualannya dipotong diskon ya, ini penjualannya ternyata naik. Jadi ada optimisme. Jadi mereka berharap, oh ini mungkin karena kita salah kasih harga nih, umpama, atau kita terlalu cepat menaikkan harga. Rakyat masyarakat belum belum beradaptasi dengan kondisi ini, dan apalagi Walmart itu adalah kayak hypermart ya, apa aja ada, dan lebih kepada home appliance atau home kebutuhan rumah tangga lah bahasa Indonesianya ya, jadi lebih kepada apa keperluan rumah tangga. Dan kalau kita bicara mengenai keperluan rumah tangga itu agak sensitif karena kita berbicara mengenai harga ya, harga selisih sedikit saja orang dah ganti merek dan promosi banding-bandingin dengan harga diskon dan sebagainya. Nah, ini Walmart ketika mereka memutuskan untuk memberikan diskon tambahan mungkin dan tiba-tiba boom penjualannya meningkat. Jadi mereka merasa, oh market pada saya masih baik-baik saja nih, kita tinggal mainin di adjust harga aja nih. Ketika udah ketemu titiknya idealnya ya, nah, penjualan mereka yakini penjualan juga akan meningkat lagi. Jadi itu yang membuat market dibuka di Walmart ini naik 4%-an. 4% itu masuk besar loh untuk kelas Walmart, dan itu salah satu market capital yang besar di sana di US. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini, pengusaha pengusaha siapapun itu sekarang lagi melakukan adjusting. Mereka berusaha sepenuh tenaga untuk tidak menaikkan harga jual atau harga jual ditekan maksimal mungkin. Untung sedikit nggak apa-apa, yang penting jalan semua ya. Dan tapi kita cermati di pasaran sekarang, di market, harga bahan baku masih merangkak naik. Saya yakin banyak pengusaha yang juga masih berupaya keras untuk bagaimana sih caranya ngeset harga. Jadi isu-isu harga itu sangat-sangat sensitif ya di market. Jadi harapan saya dengan turunnya BBM ini ya,
atau harga komoditi yang menurun akan meringankan para pelaku usaha karena harga bahan bakunya diharapkan juga ikut turun. Nah, mereka ini pada wait and see, tidak mau berani buru-buru beli bahan baku dulu. Karena apa? Karena mereka berharap akan ada adjust terhadap harga ya, ada adjusting. Jadi diharapkan ke depannya kalau harganya ya naik oke, tapi jangan terlalu naik gitu ya. Kayak contoh minyak goreng. Minyak goreng sempat digoreng habis sampai hampir 50.000 per liter, dan sekarang saya nggak tahu satu pot itu 2 liter apa 1 liter, mungkin 2 liter kali, yang besar pokoknya. Kemarin saya lihat sudah mendekat di bawah 30.000, udah 28.000 something. Iya, ada campaign ya. Pembayaran menggunakan ini itu ada campaign. Tapi sebenarnya kita juga tahu lah, campaign itu kan cuma ya apa sih? Pada dasarnya ya bisa kan dijual di harga segitu ya. Selisih juga nggak banyak dengan kalau pembayaran normal gitu ya. Ya, mungkin selisih ribuan aja maksimum itu ya. Dan jadi harganya udah pelan-pelan mulai turun. Kalau bicara mengenai minyak goreng, pasti ada barang-barang yang dihasilkan dari minyak goreng. Contoh makanan ringan atau industri makanan atau dan banyak lainnya. Teradjust gitu ya, teradjust dan harga yang lebih murah. Ya, harapan kita para pengusaha, para pelaku pasar cukup punya nurani untuk ikut turunin juga dengan harga bahan baku yang turun, ikut turun sehingga ya seperti tadi konsep sama-sama jalan. Kita di saat ini di ekonomi saat ini ya, bukan mikir bagaimana caranya dapat profit besar atau gimana. Paling penting adalah bagaimana caranya mempertahankan omset dan positioning di pasar, dan penetrasinya juga tetap ada. Ya, pastinya bisa meringankan beban masyarakat. Itu masyarakat tuh lihat brand-brand ini, brand-brand mana, dan akhirnya mereka memilih itu. Jadi ya harapan saya sih ke depannya ekonomi Indonesia ya, di momentum kemerdekaan ini bisa jalan, comeback lagi ya. Semuanya adjusting, sama-sama kita berusaha ya untuk jaga supaya market kita tetap tetap bagus, tetap jalan dengan bagus. Itu sebabnya ada beberapa eminent consumer yang mungkin nanti ke depan kita bisa lihat sebagai mungkin kita lihat ya mereka bagaimana sih corporate action mereka, apa yang mereka lakukan di tengah kondisi seperti ini. Itu yang menjadi suatu kita bilang titik tolak ukur ya, tolak ukur bahwa oh perusahaan ini kalau bisa survive, kalau bisa punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu akan membuat kita jadi semakin percaya dalam perusahaan ini, dan keberlangsungan perusahaan ini eksistensinya juga akan bagus ya itu ke depannya. Itu ya ini sharing saya hari ini. Mungkin bagi sebagian agak kelihatan nggak nyambung ya, tapi ini ada benang merahnya supaya bagaimana sih caranya kita melihat perusahaan ini, bagaimana mereka akan bergerak seperti apa. Yang saya bagikan adalah itunya gitu ya hari ini. Ya, lebih pada ailnya ya, bukan ikannya. Saya nggak cerita tentang ini saham ini langsung itu kan pom-pom, namanya pom-pom. Tapi saya kasih dari sisi apa sih kita melihat memilih satu perusahaan yang walaupun secara fundamental mungkin saat ini sedang merugi, mereka lagi struggling, tapi ke depan mereka akan bisa, saya harap bisa recovery. Ada beberapa emiten yang bisa jadi contoh, seperti Mitra di Perkasa. Kita tahu saham ini sempat babak belur, habis-habisan di tengah pandemi. Tapi ketika pandemi udah mulai recover, berangsur-angsur sahamnya juga mulai recovery. Terus Kalbe Pharma, apalagi ya, S Hardware sekarang lagi turun sangat dalam, dan walaupun udah kelihatannya sudah ketemu dasarnya, udah ketemu support dan pelan mulai mantul. Ketika mau mulai mantul ini kan kita mulai berpikir-pikir, mau beli saham ini layak nggak sih kita beli saham ini. Nah, pemikiran-pemikiran yang saya share tadi itu yang bisa jadikan Bapak Ibu patokan untuk berpikir ya, untuk melihat oh apakah saham ini oke apa enggak gitu ya. Banyak sih seperti yang kalau saya bicara berdasarkan cerita-cerita saya tadi, Bapak Ibu bisa lihat seperti saham-saham seperti Indofood, Mayora, ICBP ya. Isu-isu ini yang sengaja saya share
karena terkait juga ada berita-berita yang kekinian bahwa Indonesia bisa naik Indomie bisa naik 3 kali lipat sampai ownernya Pak Franciscus itu masa terlalu berlebihan. Ya, bukan berlebihan sebenarnya. Bisa saja bisa saja terjadi. Indomie naik sampai 3 kali lipat harganya. Toh kayak dulu harganya berapa, sekarang jadi berapa ya. Tapi saya yakin ada upaya keras dari pengusaha, para produsen untuk menjaga harga jangan sampai naiknya sampai lebih gila-gilaan lagi ya. Ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan saya yakin kayak dulu Indomie dulu mungkin di bawah 1.000 ya. Sekarang sudah hampir 3 ribuan something mungkin. Naik ya nyaris 3 kali lipat. Tapi 3 kali lipat kan butuh waktu bertahun-tahun, tidak dalam 1 tahun ini gitu. Ya itu semoga apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu bisa membantu, bisa belajar bagaimana sih cara melihat suatu situasi, suatu kondisi, suatu ekonomi ke depan. Ya, oke, itu sharing-sharing saya. Dan ya, kita masuk ke rekomendasi, kita lihat chartnya. Market review, kita lihat chart. Ya, ya, ini komposit kita rebound dengan solid ya. Persis ya. Low-nya hari ini di 7080. Ya, kemarin kita bilang bisa menguji ini dan potensi ke 7050 kalau dia nggak rebound. Dan hari ini rebound. Tadi sempat galau, waduh turun dan sebagainya. Tapi ternyata bisa rebound. Bahkan hari ini asing membuka net buy 828,4 miliar. Wow banget kan? Di tengah kondisi kayak gini asing net buy plus ditambah transaksi hari ini cukup lumayan besar nih 11,9 triliun yang artinya oke banget. Jadi pada dasarnya ini market oke ya, masih masih berjalan dengan baik dan itu sebabnya yang tadi live IG saya tadi siang saya bawakan dengan judul IHSG double bottom, membentuk pola double bottom dan berpeluang untuk bikin all time high. Dan ya kalau kayak gini lihat candle mingguannya keren banget ya, keren banget ya, candle mingguan. Kenapa saya lihat candle mingguan? Karena besok libur, yang harusnya Rabu libur tanggal Minggu. Jadi tinggal 2 hari lagi kan, ini Kamis dan Jumat nih, tanggal 18 dan 19. Which is saya lihat kalau kayak gini, aduh, come on lah. Kalau market tidak ada aneh-aneh ya dari Amerika. Amerika malah menurut saya datanya udah mulai membaik, datanya membaik. Ya ada harapan lah. Moga-moga ini kedepannya IHSG di drive dengan baik juga ya. Kalau kayak gini naik gini ya IHSG di level 8.000 bukan suatu mimpi nih di akhir tahun. Mungkin harapan kita bisa terwujud, bisa jadi kenyataan. Who knows? Oke, kita langsung lanjut. Ini market review kita dan lanjut ke sektoral. Kita lihat sektoral. IDX Basic bikin lower low ya. Tadi sempat banyak yang tanya mengenai sektor basic ini emiten-emitennya apakah tetap hold apa enggak. Nah, sebagian besar saya bilang hold sih. Jadi kenapa saya bilang hold? Karena udah mendekati support, jadi sayang atau nanggung kalau kita jual. Jadi tuh tahan dulu aja, tahan-tahan. Ya. Habis dari IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Consumer Cyclicals menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena dia walaupun udah jebol support, tapi dia saya lihat peluang untuk naik masih besar dan asing net buy. Jadi emiten ini ya, manfaatkan untuk buy on weakness. Kalau besok di hari Kamis dia bisa rebound lagi, menarik nih karena dia ada di support dan kita lihat level ini sebenarnya jadi supportnya dia nih, beberapa kali dia mantul di level ini. Ya, ada beberapa kali mantul level ini. Jadi kalau dia pun turun, ya buy on weakness nanti dia bisa rebound lagi. Ini sektor ini menarik. Nah, terus sektor energi, wow, turun lagi tapi terbatas dan ada di area support. Jadi harapan saya bisa segera rebound lagi. By the way, suara latar saya apakah terdengarnya ya teriak-teriak ya? Ini karena lagi ada acara ya, acara malam 17-an di sini suka ada gitu ya, namanya tirakatan istilahnya. Itu bagus banget sih budaya. Jadi malam sebelum kemerdekaan ya, hari raya kemerdekaan mereka mengadakan pertemuan, kumpul-kumpul tetangga dan sebagainya. Apakah ada di kota Anda?
Oh, oke. Sekarang sektor finance. Sektor finance juga sama. Ini kena support dan tertahan dan menjelang penutupan dia ditarik di atas V-line. Ini bagus banget. Ya, sekali lagi juga banyak yang tanya kan, kok bisa pas banget ya, pas, pas, pas. Ya, ini karena kita menggunakan kuantitatif ya. Jadi semua data-data ini tertuang di sini. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai acuan. Nggak usah ribet-ribet, tarik garis apa segala. Dengan menggunakan chart polosan dari Winner Stocks ini aja kita sudah tahu ini kemungkinan bakal gimana, kemana, dan sebagainya. Target juga bisa kita tentuin dengan baik, dengan jelas ya. Banyak member kita yang menentukan target hanya berdasarkan klik-klik sana, klik sini, udah dapat target. Sektor healthcare tambah turun, tapi nggak apa-apa. Saya lihat ada peluang menarik untuk serap di sektor ini. Harusnya cukup aman. Terus sektor industri, wow tertahan, ini bagus nih. Ya silakan, serok, siap-siap beli lah, beli. Ada beberapa emitennya yang industri yang menarik untuk dicermati kok. Ya, saya tulis juga nih, ada yang bisa dicermati nanti. Terus sektor infrastruktur, koreksi nggak apa-apa, tapi dia menguji support atau tertahan di support. Ya, mungkin ada yang tanya, Pak kok seneng banget sih lihat koreksi? Iya iyalah, karena kita kalau lihat koreksi berarti kita kesempatan untuk time to buy, untuk entry lagi, untuk naikin lagi gitu, gitu terus. Kalau naik terus ya bahagia sih bahagia, tapi kalau posisi kita sedikit, kita kan nggak sempat nambah. Nah, gitu. Kalau koreksi kesempatan buat kita untuk nambah. Consumer non cyclicals. Nah, ini yang menarik juga ini. Kenapa? Karena dia sideways dan tertahan dan potensi rebound juga terbuka lebar. Dan ini areal yang sering kali dia mantul dari sektor ini, mantul di areal ini. Ya moga-moga bisa breakout dan lanjut lagi. Ya, areal ini yang kita cermati, kita lihat berapa kali dia tertahan di areal ini, tertahan, rebound, atau kalau turun dia tertahan, dia rebound, turun, tertahan, rebound, dan ketika jebol juga berusaha mantul naik tapi akhirnya turun lagi, nggak kuat. Ya ini resistannya dulu. Nah, ini menarik sih. Berarti potensi sektor consumer saya kira kalau dia bisa rebound lagi menarik nih ya. Properti, ya udah kayak kena resisten. Aduh, moga-moga masih bisa lanjut nih. Ya jangan buru-buru turun dulu karena sudah di bawah banget sih, sudah nyelam, tapi ini memang ada support, ada resisten, garis support dan garis resisten. Ini kalau bisa bertahan di atas ini dan naik lagi harusnya cukup aman sih ya dari sektor properti ini. Terus habis itu ada sektor tekno. Nah, ini yang saya bilang kemarin kuda hitam, potensi rebound setelah kena support dan hari ini rebound beneran kan. Nah ini menarik nih, nanti kalau dia bisa lanjut lagi cakep lagi. Terus terakhir ada transportasi ya, slow but sure ya, pelan-pelan. Nah, walaupun transaksinya kecil tapi it's okay, kita bisa ambil peluang untuk trading juga di saham ini dan semoga bisa lanjut lagi naik setelah kita lihat dalam beberapa waktu ini dia punya tren pembalikan arah yang cukup confirm, cukup valid ya. Ya, itu sektoral kita dan market review kita secara keseluruhan sektoral. Dan ya, bagaimana dengan rekomendasi? Untuk besok, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa juga untuk share link video kami ini. Dan jika Bapak Ibu butuh rekening sekuritas, pengen buka rekening sekuritas untuk tambahan, untuk buat nabung dan sebagainya, jangan lupa di bawah kita ini ada kolom deskripsi. Silakan Bapak Ibu klik link itu dan pastikan isi kode salesnya dengan kode sales saya. Ya, untuk besok tanggal 18 Agustus ya, apa yang bisa kita rekomendasikan untuk teman-teman semua? Pertama yaitu AMRT. Nah, AMRT ini menarik ya, karena kita pantau dulu, karena dia bangkit dari support ya, ini supportnya, saya melihat ini sebagai support dan resistennya tuh ini. Nah, kalau dia bisa mampu bertahan dan comeback, bisa naik sampai sini, oke ya. Selanjutnya, harapan saya dia bisa, kalau bisa breakout bagus, tapi kalau nggak bisa breakout kita serap lagi di bawah ya. Terus habis AMRT ada Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini menarik nih, kalau walaupun kayak gini chartnya ajaib ya, tapi valuasinya besar. Mungkin pada banyak tanya, wah kok kayak gitu sih Pak,
tradingnya ya coba pelajari pergerakan emiten ini. Ini emiten ini menarik kok untuk kita cari duit ya. Dan ini emiten bobotnya besar, jadi nggak bakalan cukup cukup liquid, jadi nggak bakalan lah kita nyangkut. Nah ini menarik karena dia polanya kelihatan jelas dia di sini begini polanya. Jadi trading di bawah jual di atas gitu terus saja, ya, dapat profit yang lumayan kok. 5 kalau bener-bener berani serok mungkin sampai ke atas bisa 3-4%an, oke kan? Bahkan mungkin sampai 5%an. Terus ada Bumi, Bumi rekomendasi saya rekomendasikan naik. Kenapa saya rekomendasikan naik? Karena dia pada saat masih dalam tren naik. Naik, pullback, naik. Nah ini dia kemarin tuh benar-benar ajaib sekali sih, kasih sinyal gitu ya. Dia turun, jebret, dan dia naik lagi. Menarik. Ini pola ini silakan Bapak Ibu lihat mirip-mirip dengan yang ada di Friends. Friends itu dulu pernah kejadian kayak gitu. Sorry, belum lama kok. Ini nih, di sini nih, ini. Turun kan, dia pembukaan langsung dia cret turun. Pelan-pelan naik sampai juga balik lagi ke sini dan naik lagi malah. Jadi ya itu kayak sinyal gitu ya. Kalau model-model kayak candle-candle ajaib kayak gitu kayak sinyal bahwa tenang aja kita akan ke sana. Habis dari Bumi ada Hill, Hermina. Hermina ini ketemu bottom dan siap rebound. Moga-moga cukup valid ya. Ini syaratnya pas banget kan di V-line. Gila, keren. Itu karena V-line dia mantul dan naik lagi. Habis Hill ada Barito. Wow, Barito. Barito naik, pullback, naik, pullback. Nah ini silakan icip-icip. Buat yang belum punya dan yang main, wah udah terbang Pak, belum sempat masuk ya. Sekarang masuk ya, jangan lama-lama. Oke, itu rekomendasi kita untuk 18 Agustus 2022. Dan kita masuk ke ulasan saham-saham apa aja sih yang bisa kita ulas ya. Moga nggak banyak nih, moga-moga. Seminggu lalu, kemarin kosong ya. Hari ini ada nggak? Oh ada hari ini ya. Tapi nggak apa, it's okay. Nice, good, good, good. Bentar ya. Pertama ada Antam. Antam average 220. Oke. Jual atau enggak? Dan sudah pasang stop loss untuk jual tapi nggak jual. Ya saya bilang berdoa aja. Moga-moga itu suatu pertanda bahwa nanti ke depan akan segera naik lagi. Antam moga-moga besok lihat Senin ya. Kalau di Senin balik lagi sih, wow, nice. Tapi kalau turun ya, mending jualan dulu ya. Mending jual dulu di level 265. Jadi kita punya benteng. Terus habis Antam ada Duit 398. Duit 398 dan sekarang 366. 398 sekitar ya kayaknya ini ya. Ya sudah 5%an. Ya jualan dulu lagi sideways. Atau kalau mau bertahan dulu boleh nggak? Ya moga-moga sektor batubara ini lagi nggak tambah koreksi ya. Ini hari ini koreksi semua, kompak. Habis doit ada Harum 1175. Nah kan, kalau Harum ini ya jual lah, jual dulu. Karena dia bikin lower low, cenderung berpotensi untuk menutup gap yang di sini. Walaupun belum pasti ketutup gapnya, tapi kok lagak-lagaknya bisa nutup gitu. Oke, terus lanjut di MTEK min 3%. Apa lepas dulu? MTEK, kenapa harus buru-buru dilepas? Hold aja ya, hold aja. Moga-moga bisa rebound ya. Santai aja, ini bagus kok ini. Dalam tren naik yang bagus. Chartnya juga oke. Persis lagi rangka simple. Hold aja. Habis itu Harum.
Saham nyangkut sudah berhasil mengurangi persentase loss. Dari min 30%, sisa 15%. Tapi candle beberapa hari kelihatan kurang bagus. Apakah sebaiknya di-cut semua aja? Wow, pertama saya mau kasih kongres dulu. Berhasil, sabar, mengurangi minus dari 30 ke 15%. Good. Nah, harum kondisi kayak gini gimana enaknya? Jualan dulu atau gimana? Kalau saya bilang nge-short barang sendiri kayak gini contohnya. Sudah punya, ya kan? Sudah punya dan sekarang dia turun dari 30% sekarang tinggal 15%. Silakan jualan dulu. Nanti kita turun lagi, kita beli lagi, ya. Lebih baik begitu daripada kita berandai-andai kita beli mimpi bahwa dia akan kesekian tapi ternyata nggak kunjung tiba, ya mending jualan dulu. Saya bisa belajar itu, bisa ngomong itu dari mana? Dari gudang garam. Ini gudang garam ini ketika sempat naik, kita orang bilang berharap, oh dia bakal naik nih. Terakhir ternyata dia tambah turun, ya. Jadi jangan jangan beli mimpi, ya. Mending kalau sudah sesuai, ya udah profit taking atau minusnya berkurang, ya mending jual aja dulu. Kalau saya ngomong mending mulu, jadi kamu mending nanti lama-lama. Oke, ya. Semoga jelas ya, harus. Tapi ya bagaimana? Apakah sabar dulu? Posisi udah ada barang tapi cuma dikit. Aduh, kenapa cuma dikit? Banyakin dong. Nah, ini. Dia kalau saya bilang, saya sempat bilang sama teman-teman, ini kalau di bawah 9.000 sih ini merem sih. Boleh beli. Nah, tapi tinggal keyakinan masing-masing aja. Jadi kalau saya bilang sih ini menarik dicermati emiten ini. Ya, itu aja dulu. Saya bisa bagikan itu dulu ke Bapak. Oke, itu dulu semua teman-teman. Market review, eh, share kita dan rekomendasi saham serta ulasan. Oke, sekali lagi saya ucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dan senang bisa bersama-sama dengan teman-teman semua merayakan ulang tahun Indonesia ini yang ke-77 ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wow, keren, super awesome. Semoga tagline tadi bisa menghidupi kita, kita bisa lakukan dan kita bisa mengalaminya juga, ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Keren. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.